Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan mulai ibadah kita, yaitu ibadah peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan hormat, kita mulai ibadah ini, kita berdoa dimulai. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ketiga, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar
dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuhmu tunduk dan takluk di bawah kakimu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat yang pertama. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke surga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya.
Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke sorga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah imam jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, peliharalah dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami senantiasa mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami.
Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat yang pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ke 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 57 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang masih memberikan kami kesehatan, yang masih memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terlebih Bapa, pada hari ini kami merasakan sukacita yang sangat besar yang daripada-Mu. Kami dapat merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Engkau yang duduk di surga. Kami dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Walaupun kami belum dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di rumah-Mu yang kudus, tapi kami saat ini bersama-sama dengan keluarga kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang memberikan semangat, yang memberikan sukacita kepada kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terlebih Bapa, pada saat ini
Duniamu digoncangkan oleh virus, sehingga kami belum dapat bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagi-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang memampukan kami. Kami percaya Tuhan, kami pasti dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu. Kami sudah merindukannya Tuhan. Kami sangat merindukan pada orang-orang yang kami kasihi, pada orang-orang yang kami cintai, agar kami dapat berkumpul Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, virus itu akan Engkau musnahkan dari dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan juga yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan yang selalu menyertai mereka. Adapun yang kena dampak pada saat ini, baik itu dampak perekonomian, dampak kesehatan yang mengganggu hati mereka, yang mengganggu jiwa dan raga mereka, kuatkan seluruh jemaat Tuhan. HKBP Beringin Indah, mampukan mereka. Jangan biarkan mereka putus asa. Jangan biarkan mereka terhanyut di dalam kegelisahan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan juga yang memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, bahkan sampai yang terendah. Tuhan yang memberkati mereka, kuatkan mereka Tuhan, berikan kepada mereka kebijaksanaan, terlebih yang memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami untuk dapat memimpin kami rakyatnya, terlebih dalam menghadapi masalah situasi saat ini. Tuhan juga yang memberkati seluruh para medis yang Engkau utus Tuhan, yang menjadi garda terdepan untuk menghadapi virus corona saat ini. Tuhan yang memberkati, menyertai mereka, kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka. Jangan buat mereka gelisah. Jangan buat mereka menjadi tidak semangat. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga yang memberkati pemimpin gereja-Mu Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan agar pemimpin gereja-Mu mampu dengan bijaksana memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kerinduan yang sangat mendalam yang kami rasakan bersama-sama, terlebih kepada jemaat-Mu HKBP Beringin Indah ini Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama di rumah-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagi-Mu. Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh anggota jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja,
dewasa, pemuda, pemudi, orang tua. Tuhan yang memberkati mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Yang pada proses pendidikan juga, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan kepintaran kepada mereka. Walaupun anak-anakmu Bapa belum dapat bermain bersama dengan teman-teman mereka, belum dapat berkumpul bersama guru dan sahabat mereka di dunia pendidikan, tapi kami percaya kebijakan yang diberikan pemerintah kami untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kami yakin Tuhan, walaupun anak-anakmu belajar di rumah, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada mereka, terlebih kepada orang tua yang mendidik mereka di rumah Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Terangi hati dan pikiran kami Bapa. Berikan kami kedamaian, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat yang pertama. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, nats yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang tertulis dari Injil Markus pasal 16 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya yang beribadah di rumah. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga termasuk bagian dari karya besar kasih karunia Allah dalam rangka keselamatan dunia ini. Perayaan Natal, perayaan akan kematian Tuhan Yesus, perayaan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus, termasuk perayaan akan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Demikian juga kedatangannya kedua kali kelak. Itu semua satu rangkaian karya besar keselamatan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pasti Tuhan Yesus naik ke sorga itu untuk mempersiapkan tempat bagi kita orang-orang percaya yang tetap setia kepadanya. Persoalannya, bagaimana kita sebelum bersama dengan Dia di sorga? Maukah dan mampukah kita bekerja dan berkarya sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga? Dan inilah yang dapat kita lihat dalam nats ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, khususnya yang beribadah di rumah pada saat ini, ada dua pekerjaan besar yang harus dikerjakan gereja sebagai ciri-ciri bahwa gereja itu benar-benar hidup. Yang pertama, jika dalam gereja itu masih ada pemberitaan Injil. Jika dalam gereja itu masih ada sending. Yang kedua, gereja yang dikatakan hidup, jika masih ada dalam gereja itu yang namanya diakonia sosial. Artinya, dalam satu gereja, jika yang dua ini tidak ada lagi nampak, jangan-jangan gereja itu tidak ada faedahnya dengan organisasi masyarakat biasa. Nats ini mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sederhananya, kita harus menyadari Tuhan Yesus rupanya menginginkanku berkarya sebagai pemberita Injil. Tentu bukan hanya kepada diriku, bukan hanya kepada keluargaku, tetapi untuk semua. Bahkan bukan hanya kepada manusia, tapi juga seluruh ciptaan. Keseimbangan ciptaan sangat perlu. Bukan hanya manusia saja butuh makmur dan butuh sehat. Tetapi alam ini juga butuh kesegaran dan perawatan. Berarti Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil itu juga butuh. Manusia dan alam sama-sama menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya yang beribadah di rumah. Tugas kita sebagai pemberita Injil harus mampu membawa saudara-saudara kita masuk ke dalam persaudaraan yang kudus. Sama-sama menjadi anggota kerajaan Allah. Artinya Bapak Ibu,
buah dari penginjilan itu kita bisa membawa orang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anggota kerajaan Allah. Makanya kalau kita di HKBP, kita memahami barang siapa sudah dibaptis, berarti dia sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Nunga tarasura guarna tubuhku hanguluani. Berarti bukan soal baptis anak dan juga bukan soal baptis dewasa. Saya memahami baptisan itu lebih cepat, lebih baik seseorang itu masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Oleh karena itu jangan ada lagi seorang pun menunda-nunda untuk masuk dalam kerajaan sorga. Saya pikir Bapak Ibu, peristiwa pandemi COVID-19 ini yang boleh kita katakan mengharuskan kita beribadah di rumah, yang sekaligus memutus mata rantai penyebarannya. Mari sekarang kita mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kita masing-masing. Siapa tahu selama ini kita hanya memberikan tugas pekabaran Injil itu kepada institusi gereja. Tetapi sekarang kita mau mengevaluasi diri kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita nikmati dulu lagu anak-anak sekolah minggu yang sering kita dengar, aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah bangunannya, gereja bukanlah menaranya, tapi bukanlah pintunya, gereja adalah orangnya. Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah kita beribadah ke-9 atau ke-10 di rumah kita masing-masing saat ini, kita makin sadar gereja rupanya kita sendiri. Gereja rupanya secara pribadi, secara keluarga, baru gereja itu secara institusi. Oleh karena itu, kalau dikatakan pergilah, itu berarti bukan hanya gereja secara institusi yang mau berkarya, tetapi gereja secara personal, gereja secara pribadi itu mau berkarya. Biarlah masa-masa pandemi ini terjadi, pekabaran Injil benar besar-besaran terjadi seluruh dunia ini. Terkhusus di mana gereja HKBP berdiri, semua jemaat HKBP secara keluarga benar-benar menjadi pekabar Injil. Ingat, tahun 2020 ini dalam gereja HKBP disebut tahun ini tahun pekabaran Injil. Semoga sukses. Semoga sudah terjadi. Dan itu semua ada dari rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, jangan ada lagi satu keluarga pun tidak peduli akan tugas pekabaran Injil ini. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus dalam nats ini. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang dapat saya lihat dari nats ini, di sana dapat kita lihat rupanya enak sekali menjadi orang percaya kepada Yesus. Mengapa enak? Ada beberapa yang terjadi kepada orang-orang percaya. Yang pertama, orang percaya akan mampu mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita menerjemahkan ini? Sedikitnya Bapak Ibu, kita setelah menjadi orang percaya dan begu-begu obe, begui mebiar midahita.
ala nunga porsia hita begui nunga dipatalu Kristus nokehe sian namate. Yang kedua, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, mereka mampu berbicara bahasa baru bagi mereka. Jika kita sudah percaya kepada Yesus, wajar kita pasti belajar banyak hal. Karena kita telah berada sesuai dengan tugas yang diberikan ke seluruh dunia. Yang ketiga, setelah kita percaya kepada Yesus, mereka akan memegang ular. Artinya Bapak Ibu, semua ciptaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, itu semua tunduk kepada manusia, termasuk ular. Yang keempat, mereka minum racun, mereka tidak akan celaka. Wajar, karena mereka sudah belajar akan konteks yang akan mereka kerjakan, mereka pasti akan menjadi berkat. Mereka pasti akan menjadi kesembuhan. Oleh karena itu, pada peristiwa yang kita alami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, marilah tetap menjadi orang yang percaya. Tetap menjadi orang yang mau tetap dipakai oleh Tuhan. Menjadi pemberita Injil yang keluar dari rumah kita masing-masing. Ingat, selagi kita mau dipakai oleh Tuhan, mujizat pasti akan banyak kita terima dari Tuhan. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Berkati Tuhan, biarlah firman-Mu selalu baru, menginspirasi seluruh kehidupan kami, khususnya pada peringatan hari kenaikan-Mu pada saat ini. Kami mau Tuhan, perintah-Mu agar kami pergi bersaksi. Kami pergi memberitakan Injil. Menjadi kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu memberitakan firman. Bukan hanya kepada diri kami, tapi keluarga dan juga sekeliling kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pekerjaan kami dimanapun kami berkarya. Biarlah itu cara-Mu untuk mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Demikian juga kami mendoakan suasana yang selalu mencekam dalam kehidupan kami. Pandemi penyebaran coronavirus 19 saat ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau menghentikan itu. Agar kami dapat bekerja seperti biasa. Berkarya. Melakukan apa yang dapat kami lakukan. Dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah menyertai hidup kami pada hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, sambil mengumpulkan persembahan.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai kau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang
anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan, masuk dan berdiamlah di dalam hati kami untuk mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.